Sebelum-sebelumnya di akhir tahun 2023 modal nasional masuk dalam kategori pinjol yang kreditnya macet. Tetapi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja, di hari ini memulai semua aktivitas dengan yang baik-baik saja. Berdoa semoga apapun yang kita rencanakan dan apapun permasalahan kita, semuanya dapat kita atasin dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 19 pinjol macet yang emang udah digadang-gadang dari akhir tahun 2023 kemarin sampai sekarang. TKB 90-nya belum juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Nah, di antara 19 pinjol ini ternyata ada satu pinjol yang memang memiliki DC lapangannya. Nah, ini juga paling banyak yang digabay dan paling banyak ditakuti sama teman-teman semua. Ternyata dia melakukan ini karena memang TKB 90-nya sedang tidak baik-baik saja, alias banyak sekali kredit macet yang terjadi pada pinjol ini. Nah, kita akan bahas teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bertemu dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita langsung membahas tentang pokok permasalahan kita pada hari ini, nah kita akan bahas dulu yang ini, yaitu banyaknya yang mulai hengkang di Indonesia. Dan ada salah satu bank yaitu bernama Citigroup, yaitu perbankan yang berasal dari Amerika yang berbasis di Indonesia, itu mem-PHK sekitar 20.000 karyawannya karena telah mengalami kerugian sebesar 28 triliun. Wow, ini kita bisa ketahui ya teman-teman ya, untuk perbankan sekelas tinggi aja bisa hancur seperti itu di Indonesia, apalagi dengan pinjol. Ini membuat kita merasa ya kita bisa agak ketar-ketir juga ya, berarti ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini memang sedang tidak baik-baiknya ekonomi fluktuatif atau perdagangan serta elemen-elemen lain yang mempengaruhi sampai banyak perbankan dari asing yang menutup serta menarik segala sahamnya dari Indonesia, atau ada hal-hal lain yang memang kita tidak ketahui ya. Tetapi yang menjadi tolak ukur dari kita, ternyata untuk bank sebesar itu saja bisa hancur, apalagi dengan pinjol. Pinjol ini kebanyakan dari luar negeri, terutama basicnya ada di China ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, kalau memang merasa pinjol ini boleh ada di Indonesia, tetapi harus A, B, C, D, E, F, G. Kalau memang sudah merasa tidak sesuai lagi ada di Indonesia, kita semua juga bisa melengsarkannya seperti yang terjadi pada perbankan-perbankan yang saat ini sedang menarik dirinya dari Indonesia ya. Jadi buat kita semuanya tetap semangat galbay. Kalau memang masih banyak sekali kalian temui pinjol-pinjol yang tidak mengikuti aturan dari Indonesia, terutama untuk bunganya, ayo kalian galbaikan saja, kita kuatkan saja. Karena apa? Semua yang ada di Indonesia kalau tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan perilaku masyarakat Indonesia, pasti akan lengser dengan sendirinya ya. 28 triliun itu kalau dipinjol-pinjol itu banyak juga loh. Karena pinjol sendiri untuk yang legal aja itu terakumulasi 60 triliun ya, yang sudah hampir mau digalbay sama orang Indonesia. Kita lanjut lagi ya, sekitar ada 19 pinjol macet ya yang emang sudah terdaftar dari tahun 2023, akhir tahun 2023 tidak ada kenaikan yang signifikan. Nah, diantaranya itu terdapat pinjol yang memang ada di lapangannya selama ini paling ditakutin. Nah, kita akan bahas teman-teman ya, satu persatu. Di sini ada 19, tetapi yang saya jabarkan di sini adalah pinjol-pinjol yang paling banyak digunakan sama masyarakat Indonesia. Nah, di antara 19 ini juga itu adalah rata-rata pinjol yang menengah ke bawah, bukan pinjol raksasa yang menengah ke atas. Kalau ada yang bertanya seperti ini, Mbak, kalau yang namanya pinjol raksasa itu akan lengser nggak sih Mbak? Kan dia pendanaannya kuat, bisnisnya nggak hanya satu, guritanya kemana-mana. Nah, perlu kalian ketahui seperti berita yang saya tampilkan di awal tadi, banyaknya perbankan luar negeri yang mulai menarik diri dari Indonesia karena kerugiannya sampai triliunan. Itu bisa menjadi patokan kita bahwa sebesar apapun perusahaan keuangan, kalau memang banyak yang galbay dan tidak sesuainya peraturan-peraturan yang mereka terapkan kepada para nasabahnya, pasti mereka juga akan lengser ya. Walaupun kita lihat selama ini TKB 90-nya baik atau TKB 90-nya oke, tidak menutup kemungkinan bulan depan dia akan lengser karena semua orang yang menggunakan pinjol tersebut pada galbay. Nah, percaya nggak? Kekuatan netizen jangan diragukan ya. Oke, lanjut lagi. Saya rincikan di sini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja di antara 19 yang memang
kredit macetnya sangat parah ya. Di antaranya itu yang paling jarang digunakan lah. Yang saya sebutkan ini yang sering sekali kalian tanyakan kepada saya, sering kalian curahkan, Mbak ada desi lapangannya nggak Mbak? Mbak ini masuk dalam sidik OJK nggak Mbak? Mbak kalau kita gabay aman nggak Mbak? Ini kalian simak baik-baik ya. Yang pertama itu adalah modalku. Nah, siapa yang kira modalku? Modalku ini biasanya dipakai untuk UMKM, untuk pendanaan ataupun untuk modal usaha. Biasanya ini paling jarang digunakan sama generasi Z. Karena apa? Kalau ketika kita mau melakukan pinjaman ke modalku ini, biasanya mereka minta bentuk ataupun foto dari usaha kita sebelumnya. Ya, tetapi ini banyak digunakan sama teman-teman yang usianya sudah 45 tahun ke atas. Yang sering kali dipertanyakan kepada saya, Mbak ada desi lapangannya Mbak? Kalau galbay aman nggak Mbak? Nah ini ya, untuk modalku sendiri dia sedang ketar-ketir karena TKB 90-nya rendah. Dari akhir tahun 2023 sampai sekarang sudah pertengahan Januari itu tidak ada kenaikan yang signifikan. Artinya belum begitu banyak orang yang mengembalikan pinjaman-pinjamannya. Ya gitu ya. Oke, lanjut lagi, mau cash. Nah, siapa kemarin yang tanya-tanya, Mbak gimana Mbak kalau mau pinjam Mbak? Gimana Mbak tempat yang enak nih Mbak? Pinjol apa Mbak yang sekarang lagi goyang-goyang? Nah, saya sekarang menyarankan coba untuk pinjam ke mau cash. Karena mau cash sendiri itu sedang goyang. Goyang dari tahun 2023 sampai sekarang itu belum ada kenaikan yang signifikan. Dan TKB 90-nya enggak pernah naik ya. Masih di angka 5% aja. Dia belum ada kenaikan yang signifikan. Alias banyak sekali orang yang galbay di mau cash ini ya. Oke, lanjut lagi, pinjam duit. Nah ini dia pinjam duit ya. Pinjam duit TKB 90-nya mulai per Januari, awal Januari kemarin itu sudah mulai rendah ya. Di akhir tahun 2023 dia di angka 94% kalau saya nggak salah. Karena TKB 90 yang baik itu di angka 98 sampai 100. Kalau sudah di bawah itu berarti tingkat untuk pengembalian nasabahnya kepada pinjolnya itu sangat-sangat rendah. Jadi di tahun 2024 ini di Januari pertengahan pinjam duit sedang goyang teman-teman. Nah, siapa yang nggak boleh dipinjam duit ya? Kalau kalian mau meneruskan ini bisa banget, ini pinjam duitnya bisa bangkrut. Karena apa? Yang pertama, teroran dan ancamannya itu sudah keluar kondar ya. Kalau sudah keluar kondar selalu saya sarankan untuk lapor kepada OJK. Kalau sudah lapor kepada OJK, ditangani sama OJK, otomatis mereka akan kena wan prestasi. Seandainya mereka masih terus menggunakan cara yang sama, yaitu meneror keluar kondar, yang kedua mereka akan dikenakan sanksi pembatasan usaha. Lanjut lagi, masih juga terorannya tidak berhenti, sanksi administrasi tidak diindahkan, pembatasan usaha juga tidak diindahkan, mereka masih juga menyalurkan pinjaman dengan ancaman yang luar biasa. Yang terakhir adalah pemblokiran ya. Sudah jelas sekali kalau ada pinjol yang keluar kondar selalu saya sarankan lapor kepada OJK. Kalau ada yang bilang, Mbak nggak ada nama aplikasinya Pak. Kalau nggak ada nama aplikasinya berarti itu adalah template sejuta umat. Ancaman kepada kalian tuh dilayangkan kepada semua orang. Makanya jangan dibaca dan jangan takut. Ya ingat di tahun 2024 kalau menemukan ancaman ataupun somasi yang tidak disebutkan nama kalian berarti itu adalah untuk sejuta umat. Bukan kalian saja sasaran mereka, banyak ya. Jadi jangan takut lagi kalau sudah menemukan aplikasi yang menyebutkan namanya dan mengancam kalian tahu ini nomor DC-nya dari DC pinjam duit, laporkan segera. Sertakan semua bukti-bukti ancaman dan nomor WA dari DC-DC-nya. Ya, dari semua laporan kalian bisa jadi nanti pinjam duit bisa diblokir. Oke, gitu ya yang pertama. Oke, lanjut lagi 1, 2, 3, 4. Udah yang keempat ya. Yang kelima itu adalah pinjam go, pinjaman go. Ya, pinjaman go yang pernah saya sampaikan kepada kalian bahwa pinjaman go ini di bawah dari naungan Sinarmas, PT Sinarmas, yang sebelumnya PT Sinarmas ini sudah jelas-jelas sekali ya, banyak goyang-goyangnya. Sudah ada pinjol yang memang bangkrut dari Sinarmas ini. Nah sekarang pinjaman go juga sedang goyang, alias tidak banyak orang yang mengembalikan pinjamannya ke pinjaman go. Karena apa? Setahu saya pinjaman go ini bunganya juga lumayan. Dan kalau ditanya, Mbak banyak nggak Mbak pengguna dari pinjam go? Lumayan banyak ya, walaupun tidak sebanyak dari aplikasi raksasa yang lainnya ya. Tetapi karena bunga yang dibebankannya terlalu tinggi, makanya tidak banyak orang yang bisa mengembalikan dan akhirnya dia pun lengser masuk dalam kategori dari pinjaman-pinjaman yang kreditnya macet paling parah
ya. Oke, lanjut lagi yang ke 56. Yang keenam, mau tahu apa? Itu adalah Indodana. Nah, siapa yang galbay di Indodana? Yang sering tanya, tadi nih di grup saya ini banyak yang nanya nih, Mbak, Indodana DC lapangannya enggak gitu ya. Jadi Indodana DC lapangannya ada teman-teman. Beda dengan pinjam duit itu DC lapangannya hampir tidak ada, kalaupun ada paling di sekitar Jakarta ya. Tapi Indodana ini sudah menyeluruh di Jawa. Nah, ternyata Indodana ini masuk dalam kategori pinjol yang macet. Banyak orang yang belum mampu mengembalikan hutangnya kepada Indodana ya. Berarti buat kalian yang galbay hari ini, sampai hari ini kalian bukan satu-satunya orang yang galbay, bukan satu-satunya orang yang merasa bersalah karena belum mengembalikan, bukan satu-satunya orang yang merasa takut untuk didatangi DC. Karena apa ya, sejauh ini banyak informasi kepada saya DC-nya masih aman-aman aja Mbak, masih sopan, masih cuma nagih-nagih aja. Dan ternyata Indodana ini kenapa paling banyak juga yang keluar kondar, karena memang dia lagi macet-macetnya ya, macet parah aliasnya ya. Kalian bisa laporkan segala ancamannya yang keluar kondar ya. Kalaupun DC-nya datang arogan, kalian bisa videokan, laporkan semua ke OJK. Kalau ada yang masih bertanya, WA OJK berapa Mbak? Ada di bawah vlog YouTube saya. Semua vlog YouTube saya ini di deskripsinya ada nomor baik dari Kominfo, AFPI, Polri, Cyber Polri, ada semua teman-teman ya. Jadi jangan takut, kalian semuanya sudah saya sediakan di bawah. Oke, lanjut lagi, itu ada koin P2P. Nah, sering juga ya saya tanya ya, bilang, Mbak, saya mau galbay Mbak, tapi nggak bisa bayar, yang nggak ada isinya apa? Coba aja ke koin P2P, selesai seperti itu ya. Karena lagi goyang-goyang, saya nggak mau ngasih pinjol-pinjol yang lagi baik. Karena apa? Kalau yang lagi baik ini takutnya nanti tiba-tiba ada DC lapangannya. Kalau yang goyang-goyang ini kan mungkin untuk membayar pihak ketiga ataupun DC lapangan di tempat mereka kan agak sulit juga ya kan. Nah, kalau mau pinjam coba aja ke situ. Tapi banyak juga orang yang bilang sulit Mbak, ternyata data saya nggak bisa, saya terdeteksi galbay di ini, galbay di ini. Ya memang ya, karena setiap pinjol untuk saat ini itu banyak yang bekerja sama dengan link-link ini ya. Nah, ke depan juga saya akan bagikan untuk slik OJK saat ini ya, pembaharuan slik OJK untuk semua pinjol. Sebelumnya saya sudah informasikan ya bahwa pinjol-pinjol itu nanti yang tercatat di slik OJK adalah bukan nama pinjolnya. Nah, saya akan bahas di vlog saya seterusnya nanti ya, setelah ini insya Allah ya. Oke, lanjut lagi, yang terakhir itu adalah yang banyak digunakan adalah pinjol Dana Kini. Nah, yang kemarin nanya Dana Kini ya, Dana Kini itu sekarang sedang goyang, tidak terlalu banyak transaksi Dana Kini. Mereka hanya mengharapkan pinjol nasabah-nasabahnya mengembalikan dananya lagi ke mereka, karena mereka juga TKB 90-nya sangat parah ya. Nah, itu dia teman-teman ya, untuk yang paling banyak digunakan dari 19 pinjol yang kreditnya macet. Nah, sebelum-sebelumnya di akhir tahun 2023 modal nasional masuk dalam kategori pinjol yang kreditnya macet. Tetapi di tahun 2024 ini ternyata modal nasional itu naik teman-teman ya. Walaupun naiknya tidak terlalu banyak, tetapi dia naik. Mungkin karena apa? Banyak yang sudah mulai mengembalikan dananya, ataupun bisa jadi modal nasional sekarang sudah mendapatkan suntikan dana. Jadi buat teman-teman semua ketahui, dari pinjol-pinjol yang macet-macet ini semuanya harus memberikan action plan kepada OJK. Nantinya OJK akan memberikan mereka investor-investor, alias nanti si pinjol ini misalnya mau goyang-goyang gitu kan, nanti OJK mengundang investor untuk menanamkan saham di sana gitu ya. Makanya kalau memang ada pinjol yang goyang-goyang, seandainya pun mereka tetap dapat suntikan dari OJK ataupun dari investor-investor yang diundang sama OJK, kalau kalian tetap kuat galbay, berarti tetap mereka juga akan goyang-goyang, dan otomatis hutang kalian yang galbay-galbay bisa nantinya dihapus bukukan alias diauto-lunaskan. Karena apa? Setiap investor yang mau masuk ke Indonesia itu pasti akan menelaah ataupun melihat dulu perusahaan-perusahaan mana yang akan mereka tanami saham. Kalau banyak yang galbay, otomatis mereka nggak akan tanam saham kan. Jangan pernah gali lubang tutup lubang ataupun termakan rayuan para joki-joki. Sudah pada pintar, sudah pada tahu di tahun 2024 udah nggak zamannya lagi main-main seperti itu, udah nggak zamannya lagi takut dengan ancaman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian tetap kuat, tetap fokus pada ekonomi keluarga kalian agar kalian bisa selamat, dan jangan pernah gali lubang tutup lubang. Gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.